Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran matematika, yaitu Tangram. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sheila Oktaviani dengan NIM 18029090 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C, Universitas Negeri Padang. Media Tangram ini sendiri berguna untuk menjelaskan materi mengenai geometri bidang datar, khususnya untuk KD 3.11 kelas 7 SMP atau MTS, yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Tujuan dari media Tangram ini sendiri yaitu yang pertama, mempermudah guru dalam mengajarkan materi mengenai keterkaitan rumus berbagai jenis segi empat dan segitiga. Yang kedua, mempermudah siswa dalam memahami materi mengenai keterkaitan rumus berbagai jenis segi empat dan segitiga. Yang ketiga, menarik perhatian siswa dalam mempelajari materi keterkaitan rumus berbagai jenis segitiga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjut ini. Baiklah, di sebelah saya ini sudah terdapat media pembelajaran matematika untuk bidang datar, yaitu Tangram. Bagian yang warna-warni yang kita lihat ini adalah puzzle dari Tangram itu sendiri yang terdiri dari berbagai macam bangun datar dan terdiri dari satu trapesium siku-siku yang berukuran besar, satu trapesium siku-siku berukuran kecil, satu persegi, dua segitiga sama kaki berukuran kecil, dan tiga segitiga sama kaki yang berukuran besar. Untuk daerah kosong di bagian sini adalah tempat untuk kita merangkai puzzle-puzzle ini dari satu bentuk bangun datar menjadi bentuk bangun datar lainnya untuk mempermudah pembuktian rumus-rumus luas nantinya. Untuk membuktikan rumus-rumus dari bangun datar yang akan kita buktikan, kita harus mengingat satu rumus luas dari satu bangun datar, yaitu rumus luas dari segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk yang pertama, kita akan membuktikan rumus luas persegi. Puzzle-puzzle Tangram tersebut kita rangkai sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah persegi. Nah, ternyata persegi ini terdiri dari dua segitiga sama kaki yang berukuran kecil. Jadi, untuk membuktikan rumus luas persegi ini, maka rumus luas persegi sama dengan rumus luas segitiga 1 ditambah rumus luas segitiga 2. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada papan yang sudah tersedia. Nah, untuk membuktikan rumus luas persegi tadi, dapat kita ilustrasikan gambarnya seperti gambar berikut ini. Jadi, karena persegi tersebut terdiri dari dua buah segitiga, maka sisi bawah ini disebut alas dari segitiga, dan yang sisi tengah ini adalah tinggi dari segitiga. Maka, luas persegi sama dengan luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2, yaitu ini segitiga 1 dan ini segitiga 2. Lalu, karena kedua segitiga tersebut berukuran sama, yaitu sama-sama segitiga sama kaki, sehingga alas dan tinggi dari kedua segitiga tersebut adalah sama, sehingga luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 sama dengan setengah alas dikali tinggi ditambah setengah alas dikali tinggi. Dikarenakan segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki, maka sisi horizontal dan sisi vertikalnya itu sama, yaitu A sama dengan T, sehingga kita substitusikan nilai T tersebut menjadi A, sehingga menjadi setengah A dikali A ditambah setengah A dikali A, sehingga
hasil akhirnya sama dengan A kuadrat. Sebelumnya kita harus mengetahui sifat-sifat dari bangun persegi tersebut, yaitu bangun persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Untuk mensimbolkan sisi dari persegi, maka A ini kita ganti dengan S. Maka kita dapat rumus dari persegi adalah S dikali S atau S kuadrat. Maka terbukti bahwa rumus luas persegi adalah sisi kuadrat. Nah, selanjutnya setelah membuktikan rumus luas dari persegi, kita akan membuktikan rumus luas dari persegi panjang. Setelah kita rangkai puzzle-puzzle yang ada di sini, ternyata persegi panjang itu terdiri dari 1 bangun datar persegi dan 2 bangun datar segitiga sama kaki. Untuk membuktikan rumusnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, setelah kita ilustrasikan bangun persegi panjang yang ada di sini, kita ilustrasikan ke dalam bentuk kertas sehingga bentuknya seperti ini. Maka luas persegi panjang adalah luas sebuah persegi ditambah 2 kali luas segitiga. Karena segitiga ini berukuran sama. Lalu dari pembuktian rumus persegi sebelumnya kita dapatkan bahwa rumus luas persegi adalah A kuadrat, di mana sisi dari persegi ini sama panjang dengan alas dari segitiga tersebut, sehingga kita substitusikan ke dalam rumus ini menjadi luas persegi yaitu A dikali A dan rumus luas segitiga yaitu setengah A dikali T. Karena segitiganya ada 2, maka rumus luas segitiganya kita kalikan dengan 2. Selanjutnya, karena 2 dan 2 ini bisa dicoret, sehingga rumusnya menjadi A dikali T. Lalu karena sisi yang sebelah sini dan sisi sebelah sini sama-sama mengandung A, maka nilai A kita keluarkan dan di dalam kurung tersisa A ditambah T. Nah, karena segitiga itu adalah segitiga sama kaki dan siku-siku, maka nilai A adalah sama dengan T. Lalu kita ketahui bahwa A ini adalah sisi pendek dari persegi panjang dan A ditambah T ternyata adalah sisi panjang dari sebuah persegi panjang. Kita ketahui bahwa sisi panjang dari sebuah persegi panjang kita simbolkan dengan P dan sisi pendeknya dengan L atau lebar, sehingga didapatkan rumus persegi panjang adalah P dikali L. Sehingga terbukti bahwa rumus persegi panjang adalah P dikali L. Selanjutnya kita akan membuktikan rumus dari trapesium siku-siku. Untuk trapesium siku-siku, kita dapat menyusunnya dari 2 buah puzzle yang ada pada tangram ini, yaitu trapesium siku-siku berukuran besar dan 1 trapesium berukuran kecil. Sehingga menghasilkan bentuk yaitu trapesium siku-siku yang ukurannya jauh lebih besar. Nah, setelah kita lihat-lihat, kita dapat mengubah bentuk trapesium siku-siku ini menjadi sebuah persegi panjang, yaitu seperti ini.
Nah, sehingga kita dapat mempermudah untuk membuktikan rumus trapesium siku-siku ini dengan menggunakan rumus luas persegi panjang. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat seperti berikut. Nah, setelah kita ilustrasikan bentuk dari puzzle ini, kita ilustrasikan pada kertas. Untuk trapesium siku-siku tadi, untuk alasnya kita misalkan dengan A dan sisi atasnya kita misalkan dengan B. Lalu tinggi trapesium ini adalah T. Kita ubah bentuknya menjadi bentuk persegi, sehingga sisi ini merupakan sisi alas dari trapesium itu, yaitu A, dan ini adalah sisi atas dari trapesium tersebut, yaitu B. Dan lebar dari persegi panjang ini adalah setengah dikali tinggi trapesium yang tadi. Sehingga dapat kita rumuskan luas trapesium sama dengan luas persegi panjang X, karena persegi panjang ini kita misalkan dengan persegi panjang X. Rumus luas persegi panjang sudah kita buktikan tadi, yaitu panjang dikali lebar. Lalu panjang dari persegi panjang ini ternyata adalah A ditambah B, dan lebarnya adalah setengah tinggi trapesium. Kita lihat lagi ke bentuk trapesium tadi, ternyata A tambah B adalah jumlah dari sisi-sisi sejajarnya. Lalu didapatkan rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Nah, setelah membuktikan rumus dari trapesium siku-siku, selanjutnya kita akan membuktikan rumus luas dari trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki ternyata bisa kita rangkai dari satu trapesium siku-siku yang berukuran besar dan satu segitiga sama kaki sekaligus segitiga siku-siku yang berukuran kecil. Sehingga untuk membuktikan rumus dari trapesium sama kaki ini, kita dapat mengubahnya ke bentuk persegi panjang lagi. Sehingga untuk membuktikan rumus trapesium ini, kita dapat menggunakan rumus luas dari persegi panjang. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat seperti berikut. Nah, puzzle-puzzle tersebut kita tuangkan dalam bentuk gambar. Yang pertama itu ada gambar dari trapesium siku-siku sebelum diubah menjadi persegi panjang. Untuk bagian alas dari trapesium siku-siku ini kita simbolkan dengan A, dan untuk bagian atasnya kita simbolkan dengan B. Dan bagian alas dari segitiga kita simbolkan dengan C. Dan tingginya adalah T. Lalu kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, menjadi seperti persegi panjang. Lalu panjang ini adalah A, ini adalah B, lalu ini adalah C, dan ini adalah T. Lalu kita dapatkan luas trapesium sama kaki sama dengan luas trapesium siku-siku ditambah luas segitiga. Luas trapesium siku-siku kita telah dapatkan pada pembuktian sebelumnya, yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Ditambah dengan luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Karena alas dari segitiga tersebut kita simbolkan dengan C, maka luas segitiga sama dengan setengah C dikali T. Lalu jumlah sisi sejajar dari trapesium yaitu A ditambah B dikali dengan T per 2 ditambah setengah C dikali T. Lalu karena kedua-duanya sama-sama mengandung setengah T-nya kita keluarkan, lalu tersisa di dalam kurung adalah A ditambah B ditambah C. Ternyata A tambah B tambah C ini adalah jumlah
dari sisi-sisi sejajar dari trapesium sama kaki tersebut, sehingga didapatkan rumus dari luas trapesium sama kaki adalah setengah dikali tinggi dikali jumlah sisi sejajar, atau jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Maka kita dapatkan luas trapesium sama kaki adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Nah, ternyata setelah membuktikan rumus luas trapesium siku-siku dan membuktikan rumus luas trapesium sama kaki, ternyata didapatkan rumus luas trapesium adalah sama, yaitu jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2, baik itu trapesium siku-siku maupun trapesium sama kaki. Selanjutnya, kita akan membuktikan rumus luas dari belah ketupat. Belah ketupat dapat kita buat dari 2 buah segitiga. Kita rangkai sehingga membentuk seperti ini. Lalu selanjutnya untuk mencari rumus belah ketupat ini, kita dapat menggunakan rumus dari segitiga, yaitu luas segitiga 1 ditambah dengan luas segitiga 2. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, gambar belah ketupat tadi kita tuangkan ke kertas sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Untuk bagian alas, karena alas segitiga 1 dan alas segitiga 2 berimpit, sehingga alas segitiga 1 sama dengan segitiga 2. Lalu garis-garis putus-putus ini adalah garis putus-putus di atas merupakan tinggi dari segitiga 1, dan garis-garis putus-putus yang di bawah adalah tinggi dari segitiga 2 atau T2. Kita ketahui bahwa sifat-sifat dari belah ketupat adalah memiliki diagonal 1 dan diagonal 2. Kita lihat diagonal satunya adalah ini, dan diagonalnya adalah garis putus-putus tersebut. Sehingga ternyata diagonal 1 panjangnya sama dengan alas dari segitiga 1 sama dengan panjang dari alas segitiga 2. Dan diagonal 2 merupakan penjumlahan dari tinggi 1 dan tinggi 2, sehingga D2 sama dengan T1 ditambah T2. Lalu kita cari rumus belah ketupatnya, yaitu luas segitiga 1 tambah luas segitiga 2, yaitu setengah A1 kali T1 tambah setengah A2 dikali T2. A1 dan A2 tadi sama nilainya dengan D1, sehingga kita substitusikan ke dalam persamaan menjadi setengah D1 dikali T1 ditambah setengah D1 dikali T2. Karena sama-sama mengandung nilai setengah D1, maka setengah D1-nya kita keluarkan, lalu tinggal di dalam kurung, yaitu T1 ditambah T2. T1 ditambah T2 tadi nilainya sama dengan D2, sehingga didapatkan rumus belah ketupat adalah setengah D1 dikali D2. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai media pembelajaran matematika Tangram. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.